Salam sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kita semua. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bersama satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, keputusasaan atau rasa putus asa merupakan salah satu pencobaan yang sering dialami oleh manusia. Saat berhadapan dengan rasa putus asa tersebut, ada kalanya kita perlu untuk menghadapinya dengan kelemah lembutan, tetapi ada kalanya kita membutuhkan ketangguhan dan kekuatan. Namun apapun cara yang kita gunakan dalam menghadapi rasa putus asa, satu hal yang pasti, hal itu tidak bisa ditoleransi dan dibiarkan. Keputusasaan justru harus diperangi, sebab jika kita berlama-lama di dalamnya, harga yang akan kita bayarkan bisa menjadi terlalu mahal. Saudara, rasa putus asa itu bisa sangat menguras energi dan mengaburkan tujuan hidup kita. Bisa juga menghabiskan banyak waktu kita dengan sia-sia. Dengan adanya rasa putus asa itu, kita bisa menjadi orang yang tidak mengerjakan hal-hal yang harus kita lakukan semata-mata karena kita ingin melarikan diri dan tidak ingin menghadapinya. Lebih parahnya, kondisi itu bisa menular dan juga melemahkan iman orang lain. Saudara, memang manusiawi bila kita menginginkan kenyamanan saat merasa putus asa. Sayangnya seringkali rasa nyaman itu akhirnya menjadi pelarian dan membuat kita hanya menghindari ketakutan, bukan justru mengumpulkan keberanian untuk menghadapi dan mengatasinya. Bila hal itu terjadi, keputusasaan hanya akan menjadi jalan masuk bagi dosa ketidakpercayaan. Saudara, Yesus bukan hanya tidak ingin kita menjadi putus asa, Ia bahkan memerintahkannya. Saat Yesus mengetahui bahwa waktunya sudah tiba untuk menapaki jalan sengsara menuju salib dan Ia tahu hal itu akan sangat mengecilkan hati para murid, Yesus pun menguatkan mereka dengan berkata, "Janganlah gelisah hatimu." Perhatikan saudara-saudara, kata "janganlah" itu bukan hanya untuk menghibur, tetapi perintah untuk tidak menjadi gelisah dan putus asa. Jadi apa yang seharusnya mereka lakukan daripada merasa takut dan putus asa? Meyakini, menguatkan hati untuk percaya kepada Bapa, percaya kepada Kristus. Perintah yang sama juga diberikan kepada setiap kita pada zaman ini yang seringkali juga harus berhadapan dengan berbagai kondisi yang sangat bisa menimbulkan rasa putus asa. Yesus akan ingin berkata kepada para murid juga kepada kita, jangan biarkan hatimu diatur oleh apa yang kamu lihat, tetapi biarlah hatimu diatur oleh janji yang aku berikan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang menggoda saudara untuk menjadi putus asa pada hari ini? Berbagai masalah dan sakit penyakit yang berkepanjangan seakan tiada ujungnya. Apakah saudara mulai mengalami kesulitan untuk mempercayai bahwa Tuhan benar-benar akan bekerja untuk kebaikan saudara, meskipun yang terjadi nampak begitu buruk? Bila hal itu yang saudara-saudara mulai alami, maka inilah saat yang tepat untuk melawan, berjuang, bukannya mencibir atau bahkan menciut dan melarikan diri. Mengurung diri, menonton gadget sambil makan es krim, berbaring seharian, menangis meraung-raung sambil menutupi muka dengan bantal, bisa jadi membawa kelegaan tetapi hanya sesaat. Saudara justru perlu bertindak untuk mengeluarkan penghalakan apapun bentuknya supaya saudara bisa bernafas dengan lega. Saudara-saudara perlu berjuang untuk hidup. Bila perlu, mintalah bantuan seseorang yang dapat dipercaya. Kemudian, dapatkan dorongan keberanian berlandaskan iman terhadap janji-janji yang telah Allah sampaikan dalam firman-Nya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sebab siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada. Karena dalam semua hal itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena itu saudara-saudara, mari bersama kita berusaha untuk tidak membiarkan hati kita diatur oleh apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan. Tetapi berilah hati kita diatur oleh apa yang Yesus Tuhan kita janjikan melalui firman-Nya. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kita. Amin.